Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 170 Yamanda Su telah datang. Wendy Ning juga adalah sebuah tampilan menertawakan, berkata, "Nanti teman kamu datang, aku memesan masing-masing satu siku untuk kalian, bisa makan dengan puas, hahaha." Kata-kata Wendy Ning tiba-tiba menyebabkan ledakan ketawa. Vivin hanya merasa sangat malu, ingin mencari sebuah tempat untuk masuk. Tidak lama kemudian, Yamada Su menelepon sudah sampai depan pintu. Ketika Thomas Kin keluar untuk menyambutnya, malah ada sedikit terkejut. Mengapa kamu menjadi seperti ini?" Yamanda Su saat ini berdiri di depan Thomas Kin, penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya, dandannya sangat tebal, sehingga hampir tidak dapat mengenali adalah dia, tetapi Thomas Kin baik atau buruk pernah bertemu dengan dia beberapa kali, masih bisa dikenali secara samar-samar, ini adalah Yamanda Su. "Hehe, aku baru saja keluar dari lokasi syuting film seorang sutradara besar, aku tampil sebagai figuran, tanpa menghapus dandanan, langsung datang mencari kamu bermain." Thomas Kin tersenyum, tidak heran wanita ini berani lari datang ke tempat umum ini, ternyata adalah berdandan. Dandanan lokasi syuting masih sangat profesional, orang biasa pasti tidak akan pernah mengenali ini adalah Yamanda Su, dan meskipun mengenali, rupa Yamanda Su ini sangat imut dan polos, juga tidak ada yang mengira dia adalah diva. Thomas Kin membawa Yamanda Su berjalan ke ruangan. Begitu dia masuk, mata semua orang tiba-tiba terfokus ke sana, dalam sekejap menjadi sunyi. Yamanda Su awalnya sudah sangat cantik, sekarang telah berdandan, bahkan lebih cantik lagi. Meskipun tidak bisa melihat penampilan asli dia, tetapi kecantikannya tetap tidak bisa ditutupi. Melihat wanita cantik seperti itu, bahkan dua orang perempuan tercantik di kelas Vivin dan Cara Song juga ada sedikit malu. Wendy Ning tercengang, ini adalah Yamanda Su langsung duduk dan berkata sambil tersenyum, "Aku adalah teman dia, kalian bisa memanggil aku Yamanda saja." Wendy Ning juga terkagum dengan wanita cantik ini, ekspresinya ada sedikit malu. "Hehe, Saudara Kin benar-benar sangat bisa menyembunyikan." Awalnya mengira bahwa Thomas Kin adalah seorang miskin, seorang lajang, teman yang mungkin dipanggil kemari juga hampir sama dengan dia. Tetapi tidak disangka, yang datang ternyata adalah seorang wanita yang super cantik. Keberuntungan macam apa pria ini? Ekspresi wajah Cara Song juga tidak terlalu bagus, pada awalnya di tempat adalah dia yang paling cantik, paling bisa provokatif, tetapi ketika wanita ini datang, segera terbandingkan oleh dia. Cara Song mengerutkan kening dan berkata, "Thomas Kin, kamu tidak akan karena aku menolak kamu, sengaja menyewa seorang wanita cantik untuk membuat aku kesal bukan? Bagaimanapun hari ini Vivin adalah mau memperkenalkan dia dan Thomas Kin satu sama lain. Jika dia benar-benar memiliki seorang pacar perempuan yang begitu cantik, bagaimana mungkin masih perlu memperkenalkannya? Lagi pula, Yamanda ini begitu cantik, bertemperamen luar biasa, bertubuh begitu bagus, bagaimana mungkin bisa menyukai orang miskin seperti ini?" Thomas Kin ketawa mengejek, "Kamu benar-benar merasa baik terhadap diri sendiri." Cara Song melotot, "Apa kata kamu?" Thomas Kin berkata, "Kenapa, kamu telah mengatakan aku begitu banyak kata, aku mengatakan kamu satu kata kamu sudah tidak bisa menahannya." Cara Song mendengus dingin, "Memberitahu kamu, menolak kamu adalah karena kamu tidak bisa menjalin tali kekerabatan dengan aku, kamu meskipun mencari orang untuk membuat aku kesal, aku juga tidak akan tertarik pada kamu, kamu menyerah lebih awal saja." Thomas Kin mencibir, wanita ini sekali merasa diri sendiri paling benar, benar-benar luar biasa, masih belum pernah melihat Cara Song merasa begitu baik tentang dirinya sendiri. Setelah Wendy Ning melihat ini, juga merasakan sesuatu yang aneh dan mencurigakan.
Gadis Yamanda ini, apa hubungan kalian? Apakah kamu kesini untuk menumpang makan? Yamanda Su berkata, iya, aku adalah datang ke sini untuk menumpang makanan, apakah boleh? Boleh-boleh, aku memesan 2 siku untuk kalian. Siku, aku paling suka, aku bisa menghabiskan 2. Dr. Stranger, bab 171 KTV. Tidak lama, 2 masakan kaki babi kecap telah menatang keluar. Thomas Kin malahan tidak begitu makan. Yamanda Su memakannya satu persatu. Suap itu sangatlah lezat. Beberapa orang lainnya terlihat konyol. Orang yang hebat makan mereka pernah lihat, tetapi cewek cantik yang hebat makan sangatlah jarang. Yamanda Su memiliki tubuh yang ramping, terlihat juga seperti 90 kg lebih. Kaki babi ini sepertinya tidak berhenti langsung memakan habis, benar-benar sangat mengejutkan semua orang. Thomas Kin juga merasa sedikit berlebihan, tampaknya Yamanda Su ini tidak membual, terlahir sebagai Big Stomach King itu benaran, nafsu makan ini memang jauh lebih hebat banyak daripada orang biasa. Dan lagi Yamanda Su tumbuhnya cantik, pada mulanya cukup cantik untuk memanjakan mata, makan lebih memiliki rasa yang beda lagi. Wendy Ning tiba-tiba mencibir, aku berkata saudara Kin, kamu biasanya tidak mengundang pacarmu untuk makan malam ya, ini kenapa sama dengan orang mati kelaparan saja. Cara Song mencibir, takutnya kalau makan, juga pergi ke kedai-kedai makanan ringan saja. Biasanya jarang makan beginian, Thomas Kin kamu juga pelit sekali. Semua orang mengerutkan mulut, orang ini benar-benar sangat beruntung, menemukan seorang pacar yang begitu cantik, tetapi membuat pacarnya kelaparan seperti ini, hari biasanya bahkan daging pun juga tidak bisa makan, benar-benar cukup. Kebenarannya, Yamanda Su benar-benar sangat rakus. Demi menjaga bodi, hari biasanya agen atau karyawan kerjanya semua menatapnya, minum secangkir milk tea saja tidak mengizinkannya, jadi setiap kali kabur keluar, Yamanda Su akan memakan makanan lezat, tidak peduli apapun. Pada akhirnya tanpa diduga, karena gaya makannya, malah membuat Thomas Kin disalahpahami, seolah-olah dia telah dianiaya saja. Superior di dalam hati Wendy Ning saat ini telah muncul lagi. Hehe. Nona Su tidak buru-buru, hari ini aku yang traktir, kamu pengen makan seberapa banyak makanlah, makan sepuasnya, biasanya pacarmu enggan membelikannya untukmu, kamu hari ini bisa pesan lebih banyak. Cara Song juga berekspresi sombong, berkata, betul, perempuan tetap harus mencari pacar yang bisa diandalkan baru bisa, jika bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah makan dan pakaian yang standar. Untuk apa membicarakan kehidupan? Beberapa orang semakin ngomong semakin semangat, Thomas Kin terlalu malas untuk menghiraukan mereka, sibuk melihati Yamanda Su makan, tidak mengatakan apa-apa. Dan Yamanda Su lebih menutup telinga, sibuk makan saja. 2 orang ini berwajah begitu, membuat Vivin kehilangan muka, dalam hatinya semakin menyesal membawa Thomas Kin datang hari ini. Setelah makan, Wendy Ning berkata, semuanya sangat sulit bisa berkumpul sekali, jangan begitu cepat sudah bubar, ayo kita pergi ke KTV nyanyi bentar. Aku traktir. Baik, Tuan Muda Ning yang traktir, kita harus memberi muka untuknya. Semua orang setuju berturut-turut, sudah gatal mau pergi. Wendy Ning melihat Thomas Kin berkata, saudara Kin ini, kalian berdua ikut juga ya. Dengan standar hidup kalian, hari biasanya juga jarang pergi ke tempat begitu untuk menghabiskan uang kan, hari ini adalah kesempatan langka. Cara Song mencibir, betul, walaupun kita sering pergi ke KTV, itu sudah biasa, tapi bagi kalian telah menjalani kehidupan mewah, tidak ada salahnya mengalaminya sekali, pokoknya tidak perlu mengeluarkan uang. Thomas Kin menggelengkan kepalanya, kami tidak pergi. Tapi Yamanda Su malah berkata, pergi. Kenapa tidak pergi? Aku paling suka menyanyi. Thomas Kin tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Ekspresi wajah Wendy Ning, cara Song dan lainnya semakin menyenangkan. Saudara Kin kamu juga terlalu mengecewakan,
pacarmu begitu suka nyanyi, kamu tidak pernah mengajaknya sekali, kamu lihat ekspresi bahagianya. Makanya pria itu, tetap harus kerja keras baru betul. Kalau aku miskin parah seperti kamu, aku pasti akan lebih kerja keras, membaca buku ataupun kerja keras mati-matian, berjuang untuk kemajuan, tidak akan pernah meninggalkan diri pada sifat buruk, masih punya waktu untuk makan dan minum gratis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.